105.7 Petra FM Yogyakarta, Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Program Embun Pagi kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini, Senin 22 April 2024, bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, marilah kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita sekalian. Amin. Sebelum kita bersama memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena cinta kasih dan rahmat-Mu membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan hari ini. Engkau memelihara hidup kami dengan berkat kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mengawali hari dengan memperhatikan bagian dari sabda-Mu, sabda yang menjadi suluh bagi langkah kami. Maka Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu mendengar, mampu mengerti, dan juga menghidupi kehendak-Mu, dan hidup dalam terang firman-Mu, sehingga semakin hari, kami semakin menyempurnakan tanggapan akan kasih dan karya penyelamatan-Mu. Ini Tuhan, seru dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini marilah kita bersama-sama memperhatikan bagian sabda Tuhan yang akan kita baca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus ku perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadaku." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan juga anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk ke dalam dan Samuel melihat Elihab, lalu pikirannya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemirah-mirahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu berfirmanlah Tuhan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dengan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra, tema renungan embun pagi pada saat ini adalah berapa lama lagi? Sahabat Petra dimanapun Anda berada, kita sering berpikir berulang-ulang kali ketika kita hendak memutuskan sesuatu. Kita sering galau dalam berbagai pertimbangan ini dan itu. Dan kemudian akhirnya tidak jarang, dari keputusan kita itu akhirnya lahir berdasarkan apa yang kita pahami, bukan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, begitu juga rupanya yang dirasakan oleh Samuel ketika mendapatkan pesan dari Allah untuk mengurapi anak dari Isai untuk dijadikan sebagai raja Israel. Galaunya kenapa? Yang pertama, karena Allah sudah tidak berkenan lagi kepada Saul. Tetapi di sisi lain, Samuel juga memiliki rasa cemas, rasa takut. Bila ia telah mengurapi orang baru pilihan Allah, jangan-jangan nanti Saul akan marah dan juga bahkan membunuhnya. Itu yang pertama, yang menjadi kegundahan dan kegalauan Samuel. Lalu yang kedua ada persoalan lagi, adalah ketika ia sudah sampai di tempat Isai dan meminta Isai memanggil anak-anaknya. Isai memanggil anaknya. Awalnya Samuel berpikir bahwa Eliab, tetapi ternyata bukan. Bukan itu yang dipilih Allah. Kemudian tampil Abinadab, lalu Syama, sampai ketujuh anak Isai telah tampil di depan Samuel. Namun semuanya bukan pilihan Allah. Nah, hal ini sesungguhnya membuat Samuel semakin merasa bingung dan juga gundah. Sehingga dalam konteks yang pertama itu, Allah bertanya kepada Samuel, berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menunggu kamu untuk berani bertindak dan memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Tetapi sesungguhnya disitulah Allah mengingatkan Samuel bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Allah itu melihat hati, bukan penampilan luarnya saja, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-7. Dan ternyata masih ada anak bungsu Isai yang belum dilihat oleh Samuel. Si bungsu yang kemirah-mirahan, Daud, ia yang bekerja sebagai gembala, ternyata itulah yang dipilih oleh Allah. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, melalui tema berapa lama lagi,
Dalam renungan embun pagi hari ini kita semua diajak untuk berefleksi bahwa nyatanya aspek fisik bagus atau tidak, aspek kognitif dia pintar atau tidak, dan juga pengalaman yang menimbulkan rasa trauma, dia pernah melukai hatiku atau tidak, seringkali membawa kita pada penilaian. Oh, dia tidak layak untuk dipilih. Oh, dia tidak layak untuk menerima kasihku. Dia tidak layak menerima kebaikanku dan sebagainya. Sehingga hal itu seringkali menghalangi tercurahnya berkat Allah yang seharusnya berkat itu mengalir melalui diri kita. Maka hal itulah yang ditanyakan kembali oleh Allah kepada kita semua pada pagi hari ini. Berapa lama lagi kamu menahan berkat-berkat Allah yang seharusnya dicurahkan melalui kita? Ingatlah bahwa kasih Allah itu universal. Kasih Allah itu merahmati semua orang. Dan seharusnya dinyatakan oleh kita sebagai perantara berkat Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Maka saudara-saudara, pada hari ini saya mengajak, jangan batasi rahmat Allah oleh cara pandang, oleh rasa trauma, oleh rasa benci yang menyelimuti mata dan hati kita. Tetapi terbukalah, sebagaimana rahmat Allah itu terbuka bagi semua orang. Jangan memandang muka, jangan memandang kemampuan mereka, jangan membatasi oleh karena penampilan fisik mereka, atau mungkin kebaikan atau keburukan mereka. Sebab belum tentu keputusan kita yang demikian itu, yang membatasi dan memagari itu, seperti keputusan yang Allah kehendaki. Sahabat Petra, mari kita terus belajar dan juga terus memohon hikmat Allah, sehingga kita dapat menilai orang lain sesuai dengan apa yang Allah nyatakan kepada kita, sehingga tidak terjadi perbedaan di dalam menilai antara kita dengan Allah, tetapi penilaian itu selaras dengan kehendak Allah. Maka mari kita terus belajar melihat hati dan melihat lebih dalam terhadap sesama kita. Selaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan, sehingga berkat Allah boleh dinyatakan melalui kita kepada semua orang tanpa melihat muka. Amin. Sahabat Petra, mari kita mensyukuri sabda Tuhan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami melalui sabda Tuhan yang kami dengar pada saat ini, untuk kami boleh senantiasa mengikuti apa yang Kau kehendaki, yaitu keberanian untuk merengkuh semuanya tanpa memandang apakah orang itu berkenan di hati kita atau tidak. Sebab keputusan kami seharusnya selaras dengan keputusan yang Kau kehendaki. Ajarlah kami senantiasa untuk berpegang pada cara pandang Allah saja, sehingga kami mampu mengasihi tanpa memandang siapa dan mengapa, sehingga kami mampu mengasihi dan dapat menilai orang lain sesuai dengan apa yang Allah nyatakan kepada kami. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu bagi sahabat Petra dimanapun berada. Berkatilah ya Tuhan dalam karya dan aktivitas yang akan kami kerjakan pada hari ini bersama-sama. Anugerahkanlah kami kesehatan dan juga kekuatan, sehingga kami boleh menjalani dengan baik. Inilah ya Tuhan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Demikian program Embun Pagi menyapa kita hari ini, Senin 23 April 2024. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria,